Bible Indonesia mencuri kata. Dari mana lembaga Bible Indonesia? Ya, komentar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dari mana Kristen menggunakan kata Alkitab? Itu pertanyaan saya. Ayo. Cuma jawab pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya dari mana Kristen? Dari mana Kristen? Masa kau tuduh orang Kristen mencuri? Lalu dari mana Anda menggunakan kata Alkitab banyak itu? Banyak kali ceritamu. Udah duluan Alkitab ada baru. Dari mana orang Kristen mengambil kata Alkitab? Katanya kau pandai. Yang ada dari mana? Kau duluan kau bilang mencuri orang Dinda. Jangan kau dulu mengatakan yang begini. Dulu cerita. Ya, coba ini Dinda, coba kita lihat di dalam kita bantu teman-teman Kristen ini untuk pintar. Coba dibaca Lukas 4:16. Saya yang kasih sekolah kau, saya yang kasih pintar kau semua. Kau jangan jadi nama kitab itu Lukas ya. Kamu aja tercatat Alkitab, Injil, Taurat. Dan ternyata kitabnya orang Kristen bernama Logos. Ayo Dinda di Lukas 4:16. Semua mata memandang kepada Dinda Alip, Ketua Apologet Islam Indonesia. Lukas 4:16. Ya, dengarkan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ya di sini Yesus ya, karena udah besar. Ya. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Wih, Alkitab tahu anak. Keren kali boh. Yesus baca Alkitab tahu. Jagonya tahu. Yesus baca Alkitab. Saya pikir baca Al-Quran. Nah sekarang coba original teksnya. Sekarang coba original teksnya. Coba. Ayo Dinda Lip. Ayo. Memangnya Alkitab itu punya kalau baca Alkitab kan bagus. Kita baca sama-sama biar kita bisa cerdas. Mana? Alkitab apa bahasa Yunaninya Alkitab di situ? Cuma. Mana? Jawab dulu nomor di sini membaca. Kau jangan kabur Juma. Alkitabnya Dinda, Alkitabnya. Alkitab. Enggak ada serang nomor. Alkitab. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa nabimu tidak berbuat dosa. Ternyata ada dosanya juga. Enggak ada serang nomornya loh. Iya, mana? Alkitab. Enggak ada serang nomornya loh. Hah? Enggak ada ini. Enggak ada. Cuma ini kan yang dibilang di sini Yesus ditolak di Nazaret, itu yang kau bacakan kan Cuma ini yang kau bacakan Lukas 4:16 kan di sini kan kata ini dari mana berarti? Yesus kembali dari Galilea. Juma ini waspadalah kepada makanya kau jangan asal kau mencari semua kepadamu kalau sudah dengan tidak bisa memakai jawab, lari kemana-mana penyesat. Dia sudah tidak bisa menjawab pertanyaan, dia kabur penyesat. Mana? Buktikan sekarang kepada kami umat Islam Indonesia dari mana Kristen? Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Kamu yang nggak masuk akal. Dari mana Kristen mencuri kata Alkitab? Kristen se-Indonesia dengarkan. Dari mana kalian mencuri kata Alkitab? Apa yang nggak isi Alkitab? Nah, Dinda Lip, ulang lagi Dinda Lip. Buka lagi. Sekali lagi Dinda. Sekali lucu ini. Ini kenapa ditambah ada Alkitab padahal di aslinya nggak ada? Nih. Yang bahasa Inggris aja cuma sampai bisa to read, untuk membaca doang. Membaca doang. Nih,
Sampai di sini. Ini kata artinya Berdiri apa? hendak membaca. Mesti sampai sini. Kenapa jadi Alkitab? Nggak ada Ini nomornya. nggak ada juga ini. Nggak ada serang nomornya ini. Ilegal ini. Oke, saya baca ya. Bukan begitu. Dengarkan dulu, dengarkan Saya baca dulu. dalilnya. Ini kan tentang Juma, apa Juma, yang Juma, ini kau diam dulu. Saya Juma, coba kau diam dulu. di padang gurun. Ya Itu nggak benar boleh benar dong. dulu. Kita harus senang dulu dong. Tertawa kemenangan. Udah, Dengar dulu, dengar dulu. giliran aku yang menjelaskan. Giliran aku yang menjelaskan. Tertawa kemenangan dulu. Di Galatia. Sabar, Bang. Masalah generasi ternyata. Oh my God. Makanya dibilang Awas, Alkitab. keras Biar banget. keren Bibelnya dibilang Alkitab. Nah, ini menarik, ini menarik. Ini menarik. Yang menarik, versi bahasa Arab aja nggak ada kata Alkitab. Enggak Lalu ada. berdiri tidak membaca dari yang Nih, nih. Mak lampir. Ia masabeti wa koma dan ia Masih berdiri mau dia besok. untuk membaca. Nggak ada Alkitab loh. Bahasa Arab nggak ada, bahasa Inggris nggak ada. Kenapa bahasa Indonesia tiba-tiba ada? Tipu-tipu. kepada agama tipu-tipu. Oke, diam dulu Juma. Juma, giliran saya Juma. Biar dianggap keren pakai istilah Alkitab. Aku dulu Juma, kau jangan membaca Agama itu dulu tipu-tipu. Juma, biar ku baca Alkitabku. Agama Kau yang bodoh, tipu-tipu. Tipu aja Kau yang terus. tipu, kau yang tipu. Sesatkan aja terus manusia. Sesatkan terus. Diberikan kitab Nabi Yesaya dan Sesatkan setelah aja dibuka terus dia manusia. menemukan nas Itulah di mana kerjaan. ada Waspadalah ketipu. kepada Juma. penyesat adalah yang datang Juma, kepadamu, kau dengar dulu. memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Kau baca yang sikit itu aja Alkitab, tapi ke bawah li aja kau nggak jahannam baca. katsiran Pandai kau minal bersandiwara. jinni wal ins. Kau dengarkan Lahum dulu, Juma. Kau qulubun dengarkan la dulu apa yafqahuna perkataan biha Yesus di sini. wa lahum Juma. a'yun Juma. la yubsiruna Mau nggak biha saya buka wa surat? lahum azan la Surat kuning yasma'una untuk biha kau. ulaika kal an'am bal hum adall Tapi Ustaz, kau ulaika humul ghafilun. Bukan agamamu, kau terangkan agama orang, kau terangkan. Tidak dibikin di sini. Penyesat, Roh Tuhan mereka punya mata adalah tak melihat, ada padaku. punya hati Sebab tak ia merasa, telah mengurapi punya kuping aku tak untuk mendengar, menyampaikan punya kabar anus baik. tidak Dengar dulu setahun. Bapak Juma tentang Yesus tadi yang ditolak Masalah generasi. Dengar dulu. Jangan Ayo, langsung ayo, ayo. kau aja Pertanyaan ngomong saya, sama Kristen. dari mana agama Kristen yang diajarkan oleh Belanda ini mengambil Juma. kata Alkitab? Juma, siapa saya yang buka mengajarkan kitab orang kuning Belanda ya itu? untuk Anda mau nggak? Silakan Sudah ada Anda ya, Juma. jawab Apa tentang dari mana Kristen? Kristen mengambil kata Alkitab. Ayo, Dengar saya dulu. sudah bantu, Apa, Juma? Adinda Dengar saya dulu. sudah bantu di dalam Lukas 4 nomor 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, lalu Dengar menurut dulu. kebiasaannya. Padahal Ini kan sahabat ia tentang- masuk ke rumah tentang ibadat tadi lalu dia berdiri bekerja hendak kemana-mana. membaca. Jawab Ada dulu. penambahan kata dari Mau dengarkan Kristen. Mulutnya aja yang dicari langka. dalilnya Jawab dulu, ternyata nggak Juma. ada. Bukan kau. Data Lukas 4:16 berakhir Tunggu pada ku kata baca. anoginosko. baca, Anoginosko Juma. Kau bikin artinya emosi orang membaca, kau. bede, membaca. Alkitab Hei, orang kau. hei, Aku yang baca biar ku Hei, baca. jangan kau kesurupan. Biar ku baca, Pertanyaan jangan kau saya, sokok kau. hei, pertanyaan saya, dari mana agamamu yang dari barat ini? Woi, alos, Galatia. alos, alos, Yo. dengarkan saya, los, dengar. Ah. Dari mana agamamu yang berasal dari barat, ajaran orang-orang Athena dan Roma ini mengambil kata Alkitab setelah masuk Indonesia? Baca Dari mana? Alkitab Jawab. orang kau. Silakan. Kau cuma nggak mau. Mau jawab. Mau jawab gimana? Jawab juga Anda tidak terima. Iya. Baca di Alkitabku. Dengar Juma. Ya. Dengar ya. Mazolang generasi. Ia datang ke Artinya Nazaret harusnya tempat Anda sadar dibesarkan agama saya kok begini loh. akan menurut Agama saya kok kebiasaannya begini. pada hari Kitab Sabat. yang katanya Ia suci masuk kok ke begini. rumah ibadah. Oh, kita Ternyata memang kata luar biasa. Alkitab itu tidak Hendak ada. Beda sama membaca kitab dari kalian. Alkitab. Penambahan kata Padanya Alkitab itu diberikan ternyata tidak Anda- ada. Tujuannya Anda apa saja, mengadakan Juma. kata Juma. Alkitab di situ? Juma, Apa Anda tujuannya? saja tidak bisa Kenapa menjawab harus pertanyaan meniru-niru saya. Islam? Tunggu dulu. Kenapa agamamu harus meniru-niru Gak Islam ada gitu loh? meniru Islam. Kenapa Kapan kita harus meniru? niru-niru kitabnya umat Sejak kapan Islam kita gitu loh? meniru Siapa kalian? meniru Alkitab? Dari mana Siapa kata meniru? Alkitab itu kapan? Anda ambil? Dari Ya. mana? Siapa menyuruh? Sedangkan nabi-nabi ada. Dari Jangan mana ikut nabi kata kami. Alkitab itu Anda rampok? Ya,
Dari mana? Kamu muncul di abad Dari mana kata Alkitab itu Anda curi dari mana? Muncul di abad berapa sih? Dari mana kata Alkitab itu muncul di kitab saudara? Dari mana? Ini kalian mulai lari semua kemana-mana kau. Saya tidak akan bergeser. Kamu yang datang. Masih mau kau datang besok kah? Di mana yang dirampok? Itu kata Alkitab dari mana kau dapat itu? Dari mana? Justru kau yang merampok ini. Lukas 4 nomor 16 kata Alkitab itu penambahan dan itu terjadi nanti di Indonesia. Ayo. Ayat Jahu apa? Dari mana lembaga Bible Indonesia LBI mengambil kata Justru kau Alkitab? yang ngambil apa Yahudi? Dari mana kalian merampok kata Alkitab itu? Kau yang ngambil orang Yahudi. Dari mana kamu mencuri kata Alkitab? Saya jawab pertanyaan Anda ya, Cuma. Iya, Di Galatia 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya 9. Demikian firman Tuhan berkata, yang sebenarnya ayat 6 ya. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Pertanyaan saya, apakah Paulus mengajarkan Injil Yohanes? Paulus memberitakan Injil Kristus, bukan Injil Yohanes. Berarti terkutuklah Injil Yohanes. Anda tahu ya, yang anda percaya itu apa? Ketepuk. Berarti terkutuk Injil Yohanes. Bahkan malaikat saja dibilang terkutuk Injil Markus, terkutuk Injil Matius. Kenapa? Karena 4 Injil ini tidak diajarkan oleh Paulus. Injil lain di luar Injil Kristus itu dikatakan tidak ada begitu, tidak ada. Saja yang membawa Injil lain itu disebut terkutuk. Aku Herman, sorry maaf. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Injil lain yang dimaksud di sini Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Terkutuk nomor 8-nya. Terkutuklah orang yang mengikuti Injil lain selain Injil yang diberitakan oleh Paulus. Iya. Apakah Paulus mengenal Injil Lukas? Tidak. Apakah Paulus mengenal Injil Matius? Tidak. Apakah Paulus mengajar Injil Markus? Tidak. Apakah Paulus mengajar Injil Yohanes? Tidak. Yang disebut itu Alkitab semuanya. Berarti Paulus mengutuk 4 kitabnya orang Kristen. Jadi kalau di luar Alkitab itu terkutuk. Yang di luar Alkitab itu terkutuk. Pertanyaan saya, apakah Paulus mengajarkan Injil Lukas? Jadi kalau dia nggak mengajarkan yang dia diajarkan Yesus, berarti terkutuk Injil Lukas. Dari mana dia dapat? Kutanya dulu kau Juma. Kutanya kau tidak mengajarkan Injil Matius, terkutuk Injil Matius. Tidak mengajarkan Injil Yohanes, terkutuk Injil Yohanes. Paulus sedang mengutuk kitabmu. Kitabmu lah banyak kali kita. Injil Markus, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu diberitakan oleh menerasi ke sini. Anda paham? Anda paham enggak? Ke sini. Sehingga dibukukan menjadi Alkitab. Makanya ke sini. Alkitab itu adalah bulan ke sini. Masih iri nih weh. Oke dong. Ternyata tidak ada kata Alkitab weh. Apa enggak ada? Terus Paulus mengutuk Injil Yohanes juga weh. Hancur mi kedong.
Ya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus Gulung tikar. kembali dari Sungai Yordan. Gulung Lalu tikar. dibawa Paulus oleh Roh mengutuk Kudus 4 ke Injilnya padang gurun. Kristen. Jangankan Lukas kata Paulus, jangankan Markus, jangankan Matius kata Paulus, malaikat dari surga pun terkutuk kalau memberitakan Injil selain yang diajarkan Paulus. Ya, Paulus termasuk mengajarkan siapa lagi Injil tuh? Termasuk siapa lagi? Siapa? Termasuk siapa? 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 Titik-titik. Titik-titik. Nabi Muhammad tidak mengajarkan Injil, ketepak. Yang mengajarkan Injil Lukas, yang mengajarkan Injil Markus, yang mengajarkan Injil Matius, yang mengajarkan Injil Yohanes. Nabi Muhammad tidak mengajarkan Injil. Kedekepak, kedekepak. Kasihan deh lo. Paulus mengutuk kitabnya Kristen. Termasuk siapa? Termasuk siapa cuma? Paulus mengutuk kitabnya Kristen. Cuma termasuk siapa yang terkutuk? Cuma Paulus siapa yang terkutuk? mengutuk Titik-titik. Kristen. Ya. Kasihan deh lo. Jadi apa yang dikatakan yang malam ini sebelumnya harus teman-teman Taurat sama kita Injil. Kristen Tapi harus yang kemudian penting, mengakui cuma bahwa 2 wakil kalian ini babak belur di sini. Pertama, Kamu yang tidak Pertama, bisa menjawab. Iya, ingat ya. nama bapaknya Mulai Paulus dari bisa dibuktikan. matinya Adam kau tidak Kedua, tahu umurnya. Paulus Matinya ini Nuh, pernah kau tidak bertobat tahu nggak umurnya. menurut Matinya dalil? Ibrahim, Ternyata cuma kau juga dibaptis. tidak tahu umurnya. Nah, Jeder Ketiga, kau. dari Jeder. mana kemudian Kristen merampok kata Alkitab? Nah, yang merampok keempat, siapa Jumat? yang keempat, yang Paulus merampok. ternyata mengutuk 4 kitab kanon miliknya Kristen. Jadi berarti maksudnya milikmu itu Alkitab itu. Gak ada isi Alkitab di buku. Jadi orang Kristen ini selama ini Yahudi menyebut Kristen buku yang punya dibawa oleh Alkitab. Belanda itu dengan Beritahu kamu. sebutan Alkitab itu ada Justru kamu yang tidak punya maksudnya. ada Tuhanmu di Alkitab. Justru dia ada. Ada tujuannya Kristen menyebut logos mereka dengan Memang sebutan Alkitab itu Alkitab. punya Yahudi sama Kristen. Mereka Cuma tidak bisa lebih menjawab. akrab menyebut Al-Baqarah 2 lebih ayat akrab 176 menyebut Alkitab daripada menyebut Biblos atau menyebut Jeder logos. kau cuma. Ya teman-teman, mereka siang malam menyebut Alkitab, Tidak, kau Alkitab. ambil satu pun, biar tahu Ternyata kamu. kata Alkitab itu hanya Bukan penambahan. sendiri kau agamamu, gak jelas agamamu. Gak jelas Tuhanmu. Dinda Alif, Yang di Alkitab. Monitor Dalil. Brunda. buka lagi Lukas 4 tadi Dinda Alif. Kamu Satu kali lagi. agamamu. Satu kali lagi. Satu kali Gak lagi. ada kau imani Tuhan. Biar tahu kamu. Masalahnya Hah? teman-teman Di kita mana? pada kangen sama Bang Di mana Simo. ada Udah berapa Tuhan hari di tidak Alkitab? nongol. Begitu nongol langsung tertawa bersama. Tahu aja pendek-pendeknya kau. Ini itu. Itu Kau kita tanya baca ini lagi. Yahudi sana. Di mana Kita baca ada lagi, ayat kita baca itu lagi. Di Alkitab. Nggak ada. Apa katanya? Siapa Ia Abraham itu datang juga ke Nazaret. Nek, diem, Nek, diem, Nek, diem, Nek, mau dibacain, Nek. Nek, diem, Keempat Nek. ia Dan mana kau dibesarkan. ambil itu? Dan enggak? menurut kebiasaannya, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Begitu dicek hari Itu ini. aja kamu juga salah itu. Mana ada di sini kemudian? Al-Baqarah Di sini tidak ada kemudian ya. Kau tambah-tambahin itu cuma. Kau tambah-tambahin. Di sini tidak ada Masalah di generasi. sini kemudian ya. Kau baca sampai habis ya. Baca kata Alkitab. Di sini nggak ada dibikin Coba. kemudian. Al-Baqarah Tahu 2 kamu. Coba ditekan itu Enam. Dinda. Apa itu angka berapa itu? Nggak ada, makanya aku cari di sini nggak ada di sini dari originalnya. Jadi kau baca barisan. Tidak ada di sini kemudian. Versi bahasa Inggris juga cuma sampai di sini Mana membaca. kamu ini? Nuh, Mana surut kau dapat? sampai membaca. Jadi Kristen ngambil kata Alkitab itu dari mana? Kita sampai 16 sampai ke bawah. Coba buka dulu. Coba buka Masalah dulu. generasi. Buka dulu apa? Mereka terlalu Lupa pas baca tadi nggak ada di sini kemudian ya. Nggak ada di di sini dalam kemudian. Kau Alkitab. tambah-tambahin itu. Dalam Mana dia? Alkitab. Sedikit-sedikit kau buka dulu yang Alkitab. tadi itu. Sedikit-sedikit Alkitab. Ternyata Buka begitu dulu yang dicek. tadi. Sekali lagi Cuma dibuka. ini Sampai kayaknya ke bawah. Coba buka dulu. ilmunya Ia Mana ada di datang sini? ke ilmunya tidak Nazaret, ada. tempat Ilmu ia pengetahuannya dibesarkan, tidak ada, yang dan adanya ilmu menurut hitam. kebiasaannya pada hari Sabat
ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Tapi begitu dicek ternyata tidak ada. Cuma kau punya ilmu pengetahuannya tidak ada. Yang ada padamu itu hanya ilmu hitam kau. Ternyata kata Alkitab itu nggak ada. Coba aku baca dulu. Masih mau aku datang besok. Buka dulu, salah tadi itu. Di situ nggak sama di Alkitab ya. Iya, buka lagi katanya. Ayo, silakan. Buka dulu Alif. Buka. Lukas 4 sampai 16 sampai habis biar ku baca. Lah ini kita buka ini. Di sini tidak ada ditulis di sini tadi apa kemudian. Enggak ada di sini kemudian. Coba. Iya, dari kemudian. Lah, kayak mana sih? Iya datang. Pada hari Sabat. Jawab nih, dulu mana cuma tadi? pertanyaan Pada hari Sabat ini kan semua ada serang nomornya. Ini kan merujuk kepada original ke Yunani, bahasa Yunani. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari dari Alkitab. Ini dari Alkitab ini dari mana tulisan ini? Cuma sampai sini, cuma sampai membaca. Serang nomornya itu ada di bawahnya, Dek. Itu, Dek. Di bawahnya. Bukan itu aja, ke bawahnya kau baca dulu yang mana tadi. Nah itu, dan Lukas 4 tadi yang 16 itu adik buka dulu. Kau mengatakan kau yang sampingnya lagi, kurang-kurang. sampingnya kali Dek, sampingnya. Buka dulu. 1525. Biar ku baca di sini. Buka dulu yang benar kau. Sergio Apa? Masuk. Memang kurang ajar kalian. Masuk. Mereka pakai Alkitab yang lain. Dan masuk. Oh, jadi bacanya gini Dinda Lip. Bacanya gini kalau kita lihat ya. Dia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dan masuk. Dan masuk. Dan masuk. Apa yang masuk? Apanya yang masuk? Apanya yang masuk? Maksudnya dia baca Bible lalu dia masuk. Masuk apa yang masuk? Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan lalu menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dan masuk. Mungkin dia pakai hati kali Dinda. Masuk Gante. Baca dulu dari ayat 4 tadi sampai masuk Gante, mungkin maksudnya gitu. Mungkin lagi pakai hati. Kijang 1, kijang 2, posisi di mana Gante? Kemana lagi kijang? Dia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dan masuk. Onta 1, onta 2, gitu onta kali ya? 3 gitu. Cuma harus panggil gini. Onta gitu. Allahu Akbar. Ini kakek nenek ini pada paham gak sih poin yang dibahas dari tadi? Paham. Mereka menutupi malu Dinda. Oh iya juga sih. Kan dia oten. Bukan menutupi malu. Pengikut Paulus. Anda yang tidak bisa menjawab sehingga Anda saya pula dia sudah kalah. pertanyaan saya saja Anda belum jawab. Iya. Mana sih? Pertanyaan saya dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Waduh. Dari Kau waduh. jawab dulu. Maksudnya dari Al-Baqarah 2 176 itu. Aduh. Ya, Anda udah nggak bisa jawab kan? Waduh. Dari tadi Bunda, dari tadi dia tidak bisa jawab. Ya Dia udah mulai kalian pelukan dalam satu sarung. Iya, kita pada mengisi Alkitab. Padahal yang tertinggi Ya, Alkitab lagi disebut. dia sudah tidak bisa jawab, baru dia kemana-mana. Lebih akrab dia menyebut Alkitab. Padahal kata Alkitab itu adalah nama lain. Kau malu ya, yang nonton di atas Parah. 5,1K. Kamu harus malu. Banyak kali apanya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita bercanda ya. Bercanda sambil beredukasi Saya juga paham dengan Mbak Zuma. satu-satunya dalil di dalam Bible yang bisa menolong saudara kita Kristen menggunakan kata Alkitab sebagai legalitas terhadap penamaan pertanyaan kitabnya. saya ya. Ternyata menurut temuan guru kita Dinda Alif, ternyata nggak ada kata Alkitab itu di original teksnya. Bro,
Bro, Ternyata nggak saya ada. sudah mengatakan buat kamu kalau mau Berarti itu diskusi dengan murni saya, adalah saya hal yang telanjangi digunakan kamu Zuma. untuk apa? Entah tujuannya apa. Coba. Tujuannya apa? terus dia lawan si Juma itu. Ayo. Tidak ada kata Alkitab, tapi di situ ditambahin kata Lawan si Juma Alkitab. itu. Untuk apa kira-kira? Lawan si Juma Dindalip. itu. Untuk apa Menambah-nambahi kira-kira? isi Alkitab ini yang tidak ada tertulis di Siap, sini ada gimana? sama Gimana? dia. Kira-kira tujuannya mereka Masa menggunakan tambahin menambahkan kemudian kata di sini, Alkitab nggak ada itu apa? kemudian. Dari mana dapat? Mengelabui. Waduh. Kemudian dia berkata. Di sini nggak ada dibikin kemudian berkata. Mengelabui sebagaimana yang tertulis di dalam Aduh, pusing Filipi kepala 1 nomor mengawasi Juma ini. 18. Karena dia pula nggak tahu dia bilang itu yang mana. Propasis itu kan mengelabui. Yang menciptakan ya kan? langit dan bumi itu siapa? Yang memberikan firman itu jawab, siapa? coba jawab. Yang tahunya dia. Coba jawab semua sesuai kitabmu. Ya, itu Kalau Anda sudah tertulis, pandai, Pak. pertanyaan saya saja Kejadian kamu tidak 1 nomor jawab. 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah tertulis Allah kok di situ. Apalagi? Ngoek-ngoek tahu. Apa nama saya itu? Mulai kejadian. Di situ sampai ada. wahyu. Dinda, Nama saya coba itu apa-apa Mohon maaf saja. Dinda, tanpa mengurangi Jangan rasa hanya hormat saya. wek-wek kau. Kejadian 1 nomor 1 Itu coba nggak dibuka. penting, sama Kristen nggak penting itu wek-wek. Oh, di ini ya. Yang penting kau kalau baca gitu. dengan baik. Tuhan, Ya, kejadian 1 nomor 1. Itu. Nih, Katanya Dia tahu Anda kau perjalanan apa itu apologetis. Yesus itu bagaimana? Bukan asal ngwek-ngwek. Katanya apologetis. Nah, kita baca. Gak ada gunanya kau Apa di situ ngwek, tertulis kau. deh? Menurut Pada kau, mulanya kau Allah udah menciptakan paham langit dan mengatakan bumi. tidak. Jangan kasih ke bawah lagi sedikit. Nggak Masa terlihat pertama di itu- sini, nggak terlihat. Allah menciptakan pena, betul ya? Pada mulanya Allah, hai Allah di situ. Memang pada mulanya Allah mencipta apa? Bukan Yesus. Cuma Bukan Memang Yesus. bukan Yesus. Yesus bukan yang Yesus. tadi Oh, kita masa bukan bilang. Yesus. Allah Tapi Allah di situ. pena. Pada Kalian nggak mulanya jelas. Allah menciptakan. Allah menciptakan. Tahu langit. pena ya, Allah pena. Tahu nggak menciptakan. jelas jadi manusianya. Allah itulah Yesus itu. Dia tahu kau. Bukan Cuma Yesus. Allah itulah yang menjadi manusia itu. Pada mulanya Biar Allah tahu kamu. menciptakan langit dan bumi. Ternyata yang menciptakan langit dan bumi Tuhanku. Menurut Ya memang Bible. iya. Cuma kau belum jawab Adalah pertanyaan Yesus. saya. Terima kasih. Allah itulah yang menjadi Terima kasih. manusia. Ternyata Allah bukan itulah Yesus. Yesus itu. Hai. Makanya dibuat Masalah menjadi generasi. firman itu Ternyata menjadi teman-teman, manusia, bahwa Allah di itulah kitabnya yang orang menjadi Kristen manusia. yang mereka gunakan kemudian Bukan berasal dari manusia kitabnya menjadi Yahudi. Allah, beda Ternyata apanya kitabnya itu, Yahudi manusia jadi mengatakan Allah. bahwa Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan kita ternyata yang menciptakan Kau langit dan bumi pikirkan. berdasarkan kitab mereka. kalau yang diciptakan kan memang begitu. Ternyata bukan Manusia Yesus. jadi Allah bukan. Dia Allah ini bunda, menjadi manusia. bunda dia ini copy paste dari kita. Supaya tahu mengerti. Pertanyaan untuk Pasti untuk Kalau dia, nggak tahu, nggak tapi dia mengerti. bukannya di Kalau Bible. nggak tahu, Allah itu Gimana Pertanyaan sih saya kau? tadi. Iya, itu Orang bisa Dari menilai mana kau semua. kata Makanya Alkitab jangan ngoek-ngoek. dibelikan ambil gitu Artinya loh. Orang bisa menilai kau loh. Baca dulu Kau tidak dengan ada punya baik. kemampuan. Pertanyaan saya dari mana? Dari mana Penciptaan dunia lembaga itu Bible dijelaskan mengambil di kata dalam Alkitab? kitabmu, bukan Dari di mana? Bible, bukan di Alkitab. Belajar dulu Alkitab kau. lagi, Alkitab Biar lagi. biar pintar kau. Dari mana Bible mengambil kata Alkitab dari mana? Bukan, jangan lari kemana-mana. Ya, itu udah lari, Pertanyaan itu saya udah tadi lari. saja di Al-Baqarah 2 176 itu kau tidak bisa jawab. Sekarang Dari penciptaan mana dunia menurut Bible kitabmu, mengambil kata kamu lari Alkitab? dari Bener, Bible itu ke makalah Alkitab. si Juma. Dari Gimana mana? sih lu? Dari mana Mandi Bible dulu kau di mengambil Mamat. kata Alkitab? Dari mana coba? Hmm? Padahal saya baru ukur kemampuan kau ya. Dari mana? Kalau Anda sudah tahu jawaban dari pertanyaan saya, Anda sudah tahu itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 76, 176. Itu jawabannya. Bray. Pertanyaan yang jawabannya Lalu ada adalah kapal dengan pertanyaan. muatannya Di itu mana dari jawaban mana? dari pertanyaan saya merupakan jawaban dari pertanyaan Anda. Begitu. Lalu ada kapal dengan muatannya itu gimana? Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Ayo, Anda bertanya tentang ayat itu.
Pertanyaan Anda, saya jawab dengan mengajukan pertanyaan. Dari mana Bible mengambil kata Alkitab? Udah dibilang Itulah jawabannya dari pertanyaan. Mungkin Taurat sama Injil. Pelajaran Taurat sama Injil udah dibilang di agama. Sekali semua kau yang ikuti. Aduh. Makanya gitu Pertanyaan kan. belum dijawab. Sudah lari kemana-mana. Malu sama teman-temanmu yang di bawah nih. Kau benar yang bertuhan itu. Dari mana? Kalau ini kan karangannya semua yang kau terangkan. Dari Yang mana apa itu lembaga Injil, besar Bible mengambil makanya kata salah Alkitab? kau yang beragama itu. Dari mana? Kalau dia Yahudi Pertanyaan saya ikutinya sederhana Taurat. nih. Pertanyaan saya Kristen ikutinya sederhana. Injil sama Taurat. Dari mana kata Bible, Kau kata yang nggak Alkitab itu diambil? mengikuti. Memang kau baca Ayo. dulu yang bagus Al-Quranmu. Ada Dari nggak di situ mana? Taurat sama Injil. Dari mana? Ya. Dari mana? Kalau Bible ada di mengambil situ kata ikutin Alkitab? apa yang isi Taurat sama Injil itu. Sahabat David ya, thank you. Bukan asal dibilang Pertanyaan saya, dari mana Bible mengambil kata Alkitab? Ayo. Sama di Taurat itu. Cuman bisa menangis. Dari bahasa Mau Arab. cari nggak ada luruskan di situ. Aduh. Ya. Kau jangan kabur kemana-mana cuma. Waduh, cuma. Dari mana jawab. lembaga Bible Jawab mengambil pertanyaan kata saya Alkitab? dulu. Itu Anda loh. belum jawab pertanyaan saya. Anda sudah kemana-mana. Itu jawaban saya. Saya kan Waduh. bertanya tentang surah Al-Baqarah, itu jawaban saya Lukas 4 nomor 16. Kok jawab tanya kitabmu, kok jawab dengan Bible? Alkitab Iya. gimana sih? Supaya kau tahu bahwa yang dimaksud dengan kata Alkitab di situ adalah Al-Quran. Cuma itu nggak bisa menjawab, cuma bisa melawak dia di sini. Nah, dari mana kata Alkitab itu kau ambil? Kan itu Kan bahasa aneh Arab. sekali kau dari semua. bahasa Arab. Oke, bahasa Arab itu tiba-tiba muncul Cuma. di Lukas 4. Coba Dinda Alif sekali lagi, Dinda. Secara bijaksana lah. Karena ini Sekali banyak lagi. yang menonton kita cuma. Nih, saudara Christian, dengar, lihat kitab ini. Lucunya kitab itu di situ. Nih, kita lihat ya. Nih, ia datang ke Nazaret, tempat ia dilahirkan, dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Pertanyaan saya, ini dari Alkitab ini di mana ngambilnya, kok tiba-tiba muncul di situ? Ya itu bahasa Arab, cetakan Iya, lama oke, gitu. bahasa Arab. Pertanyaan saya, dari mana kok tiba-tiba muncul kata Alkitab di sana? Kan di original Kan teksnya itu nggak ada. terjemahan. Nah, mana, coba. Original teksnya mana? Kata Alkitab ada nggak? Maksudnya itu kan terjemahan. Iya, Alkitab itu maksud saya original teksnya ada nggak? Kata Alkitab ada nggak original teksnya? ya kalau di bahasa aslinya kan ya Biblos, bukan Biblos. Ada nggak? Coba Dinda tunjukkan. Ada nggak Biblos di situ? Enggak, bukan Nggak Biblos, ada. tapi Nggak ada Biblos di situ, nggak ada. Kok tiba-tiba muncul kata Alkitab di situ? Cuma saya mau Tapi kasih yang tahu kau dipakai ya, itu, Allah kami yang itu dipakai mengerti itu adalah, semua bahasa di dunia. Nggak ada kata Alkitab di situ, nggak itu ada. yang dia baca adalah dari Itu mengerti kitab yang Mana? kan kitab Nabi. Di mana? Coba tunjukkan di mana ada kata Alkitab. Iya. Kan kitabmu aslinya bahasa Yunani kan? Iya, maksudnya Nah, yang dibaca dalam bahasa Yunaninya itu nggak ada. Yesus itu adalah dia kan membaca kitab Yesaya. Ya, tapi di situ tidak disebut sebagai Alkitab. Yang ditanya itu bukan Iya, kitab sebab apa. pengertian. Pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya dari mana? Alkitab itu ambil dari mana? Dari Jadi pada mana saat itu lembaga kan, Bible memasukkan nama Al-Quran di situ? Dari mana? kok nama Al-Quran? Ya, Alkitab itu kan nama Al-Quran. Karena pada saat itu kan pengertiannya seperti itu, unsur serapan bahasanya itu. Apa pula? Apa yang dimaknai di situ? Tidak ada kata biblika di situ, nggak ada. Kata logos juga nggak itu kan ada. unsur serapan yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Apa? Maksudnya Kenapa kan harus menerima unsur muncul? serapan. Kenapa harus ada kata Alkitab di situ?
Ya karena pada saat itu kan di terjemahannya yang dianggap Terjemahan apa? Apa yang diterjemahkan di sana? Apa yang diterjemahkan apa? Kan tidak ada di situ. Tiba-tiba aja masuk. Nggak ada original teks di sana. Yang artinya begini kan maksudnya. Yang dipilih terjemahan yang cocok pada saat itu adalah Alkitab. Tidak ada kata bahasa Yunani di sana yang diterjemahkan. Nggak ada. Saya bicara bahasa Yunani. Coba dibuka lagi Dinda. Sorry Dinda. Buka lagi. Perhatikan orang ini. Bicara bahasa Yunani yang maksudnya. Lalu itulah muncul pertanyaan, kalau tidak ada bahasa Yunaninya, lalu dari mana kata Alkitab itu? Tuyul. Dari mana? Dari mana? Kenapa bisa muncul kata Alkitab di situ? Dari mana datangnya? Sekarang diterjemahkannya dari mana? Dari yang diterjemahkan itu. Hei, tukang tahayul. Di situ tidak ada original teks. Nggak ada original teks di situ, nggak ada. Itu kata Alkitab itu penambahan tanpa original teks. Tiba-tiba aja muncul kata Alkitab diselipkan di situ. Iya, dia membaca. Yang penting dia membacakan gulungan kitab waktu itu. Gulungan kitab matamu suwe. Ada aja. Apa? Kan logikanya dia baca gulungan kitab, baru gulungan kitab apa? Tidak ada kata Alkitab di situ, nggak ada. Ceritanya dalam ayat selanjutnya kan diberikanlah kepadanya gulungan kitab Yesaya. Betul apa enggak? Yesaya itu Alkitab tidak disebut, tidak ada tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya disebut Alkitab itu nggak ada. Diberikan kepadanya gulungan kitab Yesaya. Nabi kan? Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Karisten di Indonesia kenapa menyebut kata Alkitab di situ? Kenapa ada kata Alkitab ditambah? Kristen di Indonesia menyebut Alkitab karena itu adalah terjemahan yang dipakai pada saat itu. Lah, kenapa bisa lari ke Alkitab sih? Tanya aja kepada penyusun pada masa itu. Oh ya udah nyerah berarti, udah nyerah. Bukan nyerah, memang. Lah, terus kenapa begitu jawabannya? Itu sudah nyerah itu namanya. Ya, bukan nyerah ya, tanya aja kalau memang sudah begitu. Ya, itu sudah menyerah itu. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Sudah, Dinda Alif, dia ambil alih, udah nyerah dia. Borgol aja, masukkan ke karung bungkus. Di Quran itu gimana maksudnya? Dinda, lanjut Dinda. Udah mulai dia keok, udah keok dia. Lanjut. Ya, udah selesaikan dulu masalah agamamu ini. Ingat saudaraku, sebuah agama yang kitabnya dianggap suci tapi bermasalah, maka itu sama dengan agama itu bermasalah. Dan kalau orang yang menganut agama itu sudah tahu kalau kitabnya bermasalah, agamanya bermasalah, masih tetap juga kekeh mempertahankan agamanya itu untuk diyakini, maka pernyataan terakhir untuk mereka, orang ini bermasalah otaknya. Titik. Kalau orang bersyahadat tidak diperintahkan di Quran, makanya syahadat itu bermasalah. Karena tidak ada perintah di Quran. Bang, ini sudah dibuktikan bahwa dalam penerjemahan kitab Anda, terutama LAI, itu menyesatkan. Karena di dalam original itu tidak ada yang namanya Alkitab. Eungalion juga nggak ada. Di dalam bahasa Arab juga nggak ada. Kenapa tiba-tiba ada di dalam terjemahan LAI? Di dalam versi bahasa Inggris juga nggak ada. Tiba-tiba ada kata Alkitab. Padahal itu dari bahasa Arab lah. Bible yang bahasa Arab aja nggak ada Alkitab. Di situ cuma sampai kata liyaqra'u, untuk membaca atau hendak membaca. Nggak ada kata Alkitab, gitu loh. Nah itu makanya ngambil dari mana? Ini teman-teman Kristen kepedean, korban dari terjemahan, sehingga menyebut kitabnya itu Alkitab. Nah kalau masuk Islam bersyahadat 2 kalimat syahadat itu di Quran di mana petunjuknya? Ada perintahnya. Di mana? Ayatnya banyak. Oh enggak, 2 kalimat syahadat itu di mana? Di dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Surah Al-Fat ayat 28-29, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat itu persaksian kami mengikrarkan. Satu kalimat dua. Ya, 2 kalimat itu yang ini Waten nggak paham. Jadi ayatnya ada di dalam Al-Quran tentang la ilaha illallah, tentang Muhammadur Rasulullah,
maka kami bermusyahadah, kami bersaksi, mengikrarkan, asyhadu, kami berikrar. Begitu cara Kalau di memahaminya. Kristen ada perintahnya, baptislah Apa dan perintah? ajarilah mereka. Itu ada, baptislah. Jadi kalau Baptislah. kalian menyuruh masuk Islam Nah, orang yang bangkit dari kubur nyuruh baptis. ya di mana itu perintah Ayatnya 25 lah, syarat? Markus Nggak ada. 16 itu kan. Jangan lompat-lompat. Lah, kan perintah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? Udah kan, berarti nggak ada kan? Ada di Markus 16. Cuman itu dipertanyakan karena tidak ada lagi di originalnya. Di original cuma sampai 8, 9 sampai 20 itu tambahan. Makanya disebut sebagai amanat agung bapak-bapak gereja. Dinda, Dinda. Saya ini melihat ada enggak Ayat perubahan konsep ayat Kristen karena perintah pemasaran persaksian ini di ada. dalam Al-Qur'anul Karim. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat bukan begitu bang, syarat bukan begitu. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a Itu bukan dua kalimat syahadat. alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه Nah, ada kalimat syahadat itu. لعلكم Berarti nggak ada memang. Jadi nggak perlu orang masuk Islam Jadi karena nggak ada dasar. manusia di atas Ya, ya. muka bumi ini Pelawak-pelawak diminta semua oleh kalian di sini. Allah untuk mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui nggak ada bukti. Kok Nabi nggak ada saksi Muhammad juga, adalah Nabi utusan Allah. Fa'aminu billah wa rasulih. Dah selesai. Lanjut Dinda. Nah, ibu aja itu awalnya itu gagal di Mekah, baru dia lari ke Medina cari pengikut di sana. Kalau di Mekah dia awalnya ditolak. Kenapa? Ajarannya nggak Ya sesuai. begitulah seorang nabi. Yesus juga bilang seorang nabi diterima di mana-mana, tapi tidak Iya. di kampungnya sendiri. Kan begitu nabi Betul. kan? Tapi Lah, Muhammad iya. lain. Kenapa? Lah, Yesus Mereka bilang lihat, di Markus 6 juga dikatakan. ajarannya nyontek-nyontek cerita Yahudi. Yesus. ajarannya. Lah begitulah para Makanya dia nggak nabi. diterima. Para nabi itu berkata kan, seorang nabi ditolak di kampungnya sendiri. Ya betul lah kata Yesus kalau begitu. Memang dia itu berarti benar nabi, gitu loh. Ya. Iya kan? Nah, Cuma dasar coba saya membangun tanya sama kekuatannya Anda. adalah Yesus apa? ketika dia berkata seorang nabi diterima di tempat lain kecuali di tempatnya sendiri, yang Anda imani di situ, Yesus ketika berkata dia sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Apa sih berkata sebagai Tuhan sebagai Nabi? Loh, kau imani ketika Yesus berkata seperti itu, dia itu sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Kok harus mengimani apa? Dia memang Tuhan kok. Ah, berarti kau tidak imani dia nabi kan? Oh dia Lah, semua. padahal Tuhan, Yesus sendiri Raja, berkata Imam. seorang Semua nabi. berkata dia. Nah ini susahnya, padahal Yesus berkata, seorang nabi ditolak di kampungnya sendiri. Tapi Anda katakan dia bukan nabi, ya repot. Kayak mana lah teman-teman Kristen, jadi kalian itu penyangkal Yesus jadinya. Seorang nabi dihormati Saya di mana-mana, mengamati ya, kecuali di dari tempat pemahaman asalnya kalian sendiri. ini, Dan di pemahaman antara kalian kaum ini, keluarganya dan ada di pengaruhnya terhadap rumahnya. orang Kristen. Sebaliknya saya lihat ada pemahaman baru yang orang Muslim Enggak, masuk. gini loh Bang. Itu Bang, nggak bisa dibantu kenapa oleh Anda orang Islam. menolak? Kenapa Anda menolak Yesus sebagai nabi itu kenapa? Loh, saya menolak. Dia adalah imam, raja, nabi, Tuhan. Loh, diborong. Dia diborong, dia Tuhan. Kemudian yang segalanya. Ketika dia berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempatnya sendiri, berarti Anda percaya dia itu seorang nabi? Anda percaya? Pokoknya dia itu semua aja, bukan diborong. Oh, hamba Tuhan juga Anda terima? Hmm? Hamba Tuhan Iya, juga Anda terima? Dalam konteks lain dia bisa sebagai hamba Tuhan.
Nah, kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa? Ya. Kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Tuhannya Hamba siapa? Tuhan karena dia kan menghormati Bapa. Ya, ketika Yesus sebagai Sebagai hamba anak. Tuhan, berarti Tuhannya siapa? Ya. Dia sebagai anak, sebagai hamba dia menghormati Bapa. Lah iya, saya tanya, Gitu. ketika Yesus disebut sebagai hamba Tuhan, berarti Tuhannya Iya. Yesus siapa? Saya bilang dia menghormati Bapa. Kok menghormati? Yesus Iya. sebagai hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Ya. Ya pertanyaan Dia sederhana kayak gini aja kok menghormati susah Bapa. untuk dijawab. Jadi dia adalah Allah, Bapa adalah Allah, dia adalah anak, anak menghormati Yesus Bapa. itu hamba Tuhan. Tadi seorang nabi, iya. Hamba Tuhan juga iya. Nabi itu kan berarti Tuhan. orang yang menerima wahyu dari Tuhan, kan gitu. Menerima kabar dari Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Lalu dia sebagai hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang Yesus sebagai hamba Tuhan, pertanyaanku sederhana, siapa Tuhannya Yesus ini sebagai hamba Tuhan Allah ini? Bapa. Dia Nah sebagai gitu Allah. dong, anak menghormati berarti Allah dia Bapa. bukan Tuhan, dia sebagai hamba. Ya. Kenapa tiba-tiba kau tadi borong sekaligus juga Tuhan? Bisa. Yesus itu hamba Tuhan. Intinya begini Bang. Oh, Intinya my apapun yang kalian bahas tentang kekristenan, intinya adalah kehidupan kekal itu ya. Kalau kau mati nanti, kehidupan kekal itu kalau kau nggak terima melalui Yesus, kamu di neraka. Gitu. Karena Yohanes 17 ayat 2 hanya oleh Yesuslah yang bisa memberikan kehidupan kekal kepada semua yang hidup. Itu aja Bang intinya. Oke, baik. Kalau gitu saya punya pertanyaan sederhana. Menurut Yesus tadi ketika Anda katakan itu, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Bukan bagaimana caranya Bang. Hidup kekal itu Gimana? sudah diberikan kuasa kepada Yesus untuk diberikan kepada semua ciptaan. Iya kan tadi nomor 2 tuh, dia akan memberikan hidup yang kekal. Ya nomor 3, hidup Gimana? kekal itu bukan caranya, Bang. Lah, Hidup kekal inilah itu hidup yang kekal benar, Bapak. itu. Ya tapi Inilah- bukan caranya. Coba, ya hidup yang kekal itu bagaimana coba menurut Yesus? Kok bagaimana? Bukan bagaimana itu dibilang Bang. Hidup yang kekal itu definisi Bang. Itu Kok bawa definisi. dalil kau sendiri gak pede buat bacain? Iya Bukan kan pede. Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Nah sekarang untuk memperoleh hidup yang kekal seperti apa menurut Yesus? Seperti apa? Bukan seperti apa itu Bang. Dia bilang Nah terus di tentang nomor definisi. 3-nya itu apa di situ? Nomor 3 itu definisi Bang. Inilah hidup Iya yang definisi kekal. hidup kekal itu apa coba? Yaitu bukan caranya Bang, yaitu Ya mengenal sudah Engkau definisi hidup kekal itu apa? secara benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu aja. Itu kan. Dia Bang. Sekarang kalau percaya Yesus utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu Esa, berarti orang itu memperoleh hidup yang kekal, kan gitu? Iya, Betul? tetapi di ayat 2 itu syarat tetapinya utamanya. ini berarti Anda yang membantah ajaran Yesus kalau gitu. Syarat utamanya di ayat 2 Bang. Lah iya Gitu. dia akan memberikan hidup yang kekal. Iya artinya Nah, Bang, bukan Orang bukan kalau seperti itu, Bang. percaya, di situ kata Yesus kan akan memperoleh hidup yang kekal tuh. Nah sekarang untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus jelaskan inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Bapa, di situ satu-satunya Tuhan yang benar, betul. mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya betul. Nah sekarang kalau orang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan, berarti tidak memperoleh hidup yang kekal. Lah di situ Ini Yesus coba dikenal baca ayat. sebagai utusan Yesus Tuhan atau sendiri. sebagai Tuhan? Itu sendiri Bang. Ini Bang, baca hayati Bang. Kalau dibilang Loh, oke, baik. Akan saya hayati, akan saya dengarkan jawaban Anda. Dengarkan pertanyaan Bang, saya. Saya dengar baca dulu, dulu ya. Bang. Dengar Saya saya baca dulu. jelaskan. Saya baca. Iya, habis ini Anda Anda. jelaskan. Dengerin pertanyaan saya, Dengar, dengerin dulu. Bang. Saya bacakan dulu, Anda habis itu jawab ya. Dengerin pertanyaan saya. Nih, Yesus kan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu Kamu baca bahwa dulu ayat mereka 2 baru ayat mengenal 3, Bang. Engkau, Baca dulu ayat 2 baru ayat 3. satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, kan gitu. Ya, Pertanyaan kau baca ayat saya, 2-nya dulu Bang. Bang baca ayat Ya, 2 lagi Bang. lah hidup yang kekal itu Ayat ini. 2 dulu Bang. Baca ayat 2 dulu. Iya, dia akan memberikan hidup yang kekal Baca Bang, jangan mengarang. Baca dulu Bang. Ngeri Bang ayat 2 itu, ngeri. sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya.
Nah jadi bang, kalau orang Inilah kalau hidup dia, yang kekal itu. Kau sendiri nggak mau. Terus bang. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya ilah yang benar di situ, Yesus atau bukan Yesus? Yesus juga adalah Allah bang. Ya, Nah, sekarang begini, berarti bentar, Anda bentar, membantah. Bentar. Anda sendiri yang membantah pemberian hidup yang kekal dari Yesus. Iya, Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar di situ. Ingat loh pertanyaan Oke, saya. Bang. Coba saya Satu-satunya Tuhan yang benar di situ, saya jelaskan dulu, apakah Bang. Yesus atau bukan Yesus? Coba bang, Anda dengar dulu bang. Kalau saya jelaskan begini bang. Anda Susah. bisa mengerti nggak? Tulisannya jelas, Bagaimana? dipahaminya juga Iya, sangat paham mudah. dulu, Bang. Tetapi Dulu, begitu Bang. diucapkan oleh lidah Bang. orang Kristen, kenapa jadi Nah, bang, berbelit? coba Anda pikir dulu bang. Kenapa Anda jadi berbelit? Kenapa? Kenapa? saya Kenapa nggak Anda berbelit, begitu kesulitan untuk jujur? Enggak, Bang. Artinya di sini kalian itu penyangkal Yesus Tenang jadinya. dulu bang. Jangan panik, Penyangkal Bang. Tenang dulu. ajaran Yesus. Tenang dulu. Di Bang. situ Jangan sangat panik, jelas. Coba dijawab sekali lagi. Satu-satunya Bang. ilah yang benar di situ Ya, menurut Yesus, sesungguhnya adalah Allah. apakah Bentar, Bang. Yesus atau bukan Yesus? Ya, ntar saya jelaskan bang. Ntar bang ya. Jadi begini bang, yang saya mau jelaskan. Coba dihayati bagaimana status seseorang kalau dibilang dia itu yang hanya bisa memberikan hidup yang kekal. Orang dia lagi minta kok. Punya status begitu, Bang. Dia lagi minta, dia lagi berdoa. Dia minta. Lah iya dia lagi berdoa. Dia dinyatakan bahwa cuma dia yang bisa memberikan hidup yang kekal. Jadi siapa? Lah itu iya Bang? dia lagi berdoa. Nah sekarang Artinya abang sendiri harus memberikan hidup yang kekal dijelaskan oleh Yesus. Caranya itu seperti bukan apa? dijelaskan. Beriman Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Allah, berarti dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Benar. Sederhana itu. Sederhana Bang. untuk dipahami. Iya. Nah, Iya, di situ perlu dipahami penjelasan. untuk memperoleh Iya. hidup yang kekal, Benar. Tuhan itu ada berapa coba? Sederhana bang. Sederhana pula bang. Pengertiannya bahwa Satu pertanyaan kalau saya Anda nggak ada Yesus pun hidup kekal. jawab. Ya. Saya udah pertanyaan Kalau nggak kedua percaya nih. Yesus nggak hidup kekal, dia nggak? Nih, ya memperoleh hidup yang kekal di situ percaya Yesus sebagai utusan Dia Tuhan sebagai atau utusan, sebagai tapi Tuhan? Kamu harus percaya bahwa Oke. cuma dia yang bisa memberikan hidup yang kekal. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ apakah Yesus atau bukan Yesus? Allah. Bukan Yesus kan? Bukan sebagai anak, tapi Bukan Yesus. Sekarang saya Jadi tanya. ini, Kak. Udah. Kami Oke, saya tanya. sekali lagi pertanyaan Kalau saya. Anda- benar, Pak, saya tanya. Satu-satunya Kalau Anda- Elohim yang benar di situ, Udah, Bang, apakah itu sudah. Yesus atau bukan Yesus? Sudah bang, yang benar itu dua-duanya. Susah. Percaya kepada Ini dua-duanya. bagaimana kalian mau dapat hidup yang kekal? Alhamdulillah. Ajaran Itu Yesus yang kalau begitu itu gamblang cuma kayak gitu diberikan. aja kau berusaha bantah. Kenapa malah jadi kami umat Islam yang mudah memahami dan kami terima? Anda tidak paham Kami bang. pahami seperti itu. Anda harus Tuhan percaya itu Esa Yesus benar. yang beri Yesus utusan kehidupan Tuhan yang itu kekal. benar. Berarti Ya. kami yang akan memperoleh hidup yang kekal karena kami percaya Tidak itu. bisa karena kamu tidak Loh, percaya bahwa cuma Yesus yang bisa memberikan hidup Sekarang kekal. saya tanya, makanya satu-satunya Elohim yang benar di situ apakah Jadi Yesus abang atau bukan terima hidup Yesus? kekal dari siapa? Bang, abang terima hidup kekal dari siapa nanti? Satu-satunya Jawab dulu, Elohim Bang. yang benar di Anda situ terima hidup apakah kekal, Yesus siapa atau yang bukan kasih, Bang? Yesus? Kenapa Bang, kau punya kitab nggak berani jawab? Aduh ya Allah Anda ya kali. terima kehidupan kekal, siapa yang kasih bang? Siapa yang kasih kehidupan Yesus, kekal iya kepada dengan Anda, Bang? cara mendengarkan ajaran Yesus. Iya kan, Anda percaya Iya, nggak bahwa cuma Yesus yang bisa ajaran memberikan hidup yang Yesusnya di situ, Anda percaya nggak? ajaran Yesusnya Anda percaya Yesus satu-satunya memberikan hidup Elohim kekal? yang benar. Pertanyaan Apakah Yesus saya, atau bukan Yesus? pertanyaan saya, yang bisa memberikan Pertanyaan hidup yang kekal mulu, siapa, Bang? jawab nggak berani. Inilah susahnya teman-teman Kristen ya. Kalau berdiskusi tuh kayak gini, ayatnya gamblang, padahal Pertanyaannya sederhana. Siapa yang bisa Tapi memberikan kalau hidup yang kita kekal? mau dengerin pengajaran Yesus, orang mudah untuk paham. Sayangnya kalau Sederhana, sudah Bang. dikemas oleh Siapa yang Kristen bisa masuk ke memberikan dalam hidup yang pengajaran gereja, yang sederhana seperti ini dipersulit dan diperumit. Ya, Bang, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Simpel aja. Di Siapa situ yang Yesus bisa memberikan akan memberikan hidup yang kekal. Cuma Yesus kan? Caranya, Bang, caranya percaya satu-satunya Tuhan. Oh, itu bukan Di caranya situ Bang. apakah Yesus atau bukan Yesus?
Bang, di situ bukan percaya, bukan caranya, Bang. Itu Di definisi situ bukan cara, Bang. satu-satunya Tuhan yang benar, Banyak ada, apakah Bang. Yesus atau bukan Yesus? Nah, Bapa, Bukan Yesus kan? Bapa, Iya bukan Yesus kan? Bapa, Iya bukan Yesus kan? Bapa ada Allah. Juga ada Allah. Iya tahu Bapak. Katanya, Bang. Bapak tahu. Bang. Bukan Yesus Siapa yang kan? bisa memberikan hidup yang kekal? Iya, bukan Yesus kan? Sekarang saya bertanya, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Astagfirullahaladzim. Hancur dunia persilatan kalau kayak gini. Iya tahu Bapak, bukan Yesus kan? Ini nih susah kalau doktrin sudah terbenam kuat di kepala. Allahu Akbar walillahi. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Ya Allah, pantasan di dalam Al-Quran Nabi Isa berpesan, janganlah kamu dipalingkan oleh ajaran setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ketika Nabi Isa berpesan, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Nah sekarang buktinya teman-teman Kristen dipalingkan oleh setan. Saya tanya aja Ayatnya jelas, pengajarannya sangat lugas. Di situ dikatakan satu-satunya Tuhan yang benar di situ bukan Yesus. Anda nggak berani jawab. Siapa yang berkuasa memberikan hidup yang kekal, Bang? Siapa yang berkuasa? Di situ Yesus. Setelah dia minta Yesus. Nah, sekarang saya tanya, satu-satunya Elohim yang benar di situ. Ya, udah. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ. Apakah satu-satunya Elohim yang benar di situ Yesus atau bukan Yesus? Saya tanya ke Anda, siapa yang punya kuasa memberikan hidup yang kekal? Anda nggak berani jawab. Allahu Akbar. Kacau. Nggak kacau, tapi kalian nggak ada pengaruh terhadap orang Kristen. Coba lihat. Kacau. Percumalah bolak-balik nggak berani jawab. Nggak berani jawab dia. Ditanya terus, padahal Yesus itu kan ya tertulis loh. Yesus tuh lagi berdoa. Ini saya baca dari nomor 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dia lagi berdoa, dia akan memberikan hidup yang kekal. Bagaimana caranya, prinsipnya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Mengenal Tuhan itu Esa, mengenal Yesus utusan Tuhan. Padahal sudah sangat jelas, mudah dipahami. Tapi kalau ini ditanyakan ke Kristen, jawabannya aduh ya Allah. Muter dulu kemana-mana nggak jelas, nggak berani jawab. Siapa di situ satu-satunya Tuhan yang benar? Apakah Yesus atau bukan Yesus? Jawabannya Bapa. Iya, Yesus atau bukan Yesus? Jawabannya Bapa. Padahal sebenarnya memang kalau dia jawab bukan Yesus, itu melanggar doktrin. Makanya dia sebut Bapa. Secara tidak langsung maksudnya, iya memang bukan Yesus gitu. Terus kayak gitu diulang terus nggak paham-paham, capek lah aku. Kang Baal monitor. Oh, sorry. Oke, aku cek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia sendiri tadi Kang Dito yang bawa ke Yohanes 17. Ya kita ikuti. Iya, udah keluh lidahnya, Ustadz. Keluh itu maksudnya mau jawab iya bukan itu Bapak, itu sulit gitu. Ya orang-orang yang sebenarnya kok apa ini? Udah tidur dia. Nungguin lama kayaknya. Jadi kalau memang kebenaran itu sulit diterima memang seperti itu Ustadz ya. Padahal pertanyaannya jelas. Harusnya dia tahu jawabannya juga jelas. Tuhan itu Bapa, ya berarti bukan Yesus. Pertanyaan yang sangat simpel dan harusnya dijawab simpel. Berarti Yesus bukan Tuhan dong.
Iya jelas, karena Tuhan itu menurut Yesus adalah Bapa. Ini mereka jadinya bisa terkeluh-keluh begitu, gimana? Penyakit apa sebenarnya Ustadz kalau kayak gitu? Apakah yang diterangkan dalam Al-Quran itu yang disebut tuli bukan pendengarannya dan buta bukan matanya? Mungkin seperti itu ya? Lah itu tadi benar, banyak penghuni jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul yafqahuna biha, mereka itu punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yabsuruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Walahum absarul la yasma'una biha, mereka punya absaru, punya penglihatan tapi tidak mau, kebalik-balik lah bacanya. Allah Akbar. Mereka punya walahum udunul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, kan gitu ya. Tapi memang benar kata ayat Al-Qur'an. Saya ingatnya pesan Nabi Isa di dalam surah Az-Zukhruf. Di situ Nabi Isa kan berpesan, janganlah kamu dipalingkan oleh setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jangan dipalingkan, kembali kepada ajaran yang benar, pesan Nabi Isa. Sesungguhnya Suaranya awan Ustadz Alif, Pak Ketum, suaranya ini apa, kresek-kresek dan kecil. Mungkin cok jack itunya, jack mic-nya. Bisa diulangin kalau Ustaz? Ustaz, lanjut dulu. nah itu udah tuh. Wah, masih kayak suara denoise yang terbuka. Ya silakan yang mau naik, saudara-saudara Kristen, untuk mau diskusi ya seperti tadi yang dilakukan ya oleh Christian Soldier tadi. Ya namanya tentara memang harus siap mati gitu kan, siap juga dipermalukan. Kenapa tadi tidak menjawab dengan vulgar gitu ya, dengan jelas suatu pertanyaan yang mudah dimengerti, siapakah yang Tuhan? Harusnya jawabannya memang jelas dan clear, tapi kelihatan memang ada sesuatu yang ditutupi supaya hanya melakukan bantahan yang kita semuanya tahu secara psikis. Harusnya dikatakan memang Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Bapa menurut Yesus. Jadi kelihatannya memang kalau kita simak ya saudara-saudara yang terkasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita umat muslim hadirnya perdiskusian ini, kita memperlihatkan bahwa manusia itu cenderung dolim terhadap dirinya sendiri. Itu tadi yang dilakukan oleh Christian Soldier ya. Padahal dia sudah mengetahui dan mengatakan yang Tuhan di situ adalah Bapa, tetapi dia susah untuk meninggalkan bahwa kebenaran itu Yesus bukan Tuhan. Ya karena kalau sudah menganggap Yesus bukan Tuhan, maka bukan Kristen lagi. Bukan Kristen. Yang menganggap Yesus bukan Kristen tapi masih percaya penyalipan itu Unitarian, Saksi Yehova. Tapi mereka masih Kristen karena percaya penyalipan. Nah, di antara persimpangan percaya penyalipan, mereka mendustai yang tertulis yang ada di Bible. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dan itu tertulis itu letterlek. Tapi kenapa mereka tidak menggunakan dalil itu untuk menuhankan Yesus? Karena ada suatu kebenaran di situ tertulis menjadi. Kata-kata menjadi ini anak sekolah TK saja atau SD pasti tahu. Ada frase kalimat menjadi itu adalah penanda. Menjadi ini metafora,
bukan metafora, apa namanya? Metamorfosis. Perubahan yang awalnya dia manusia menjadi Tuhan. Padahal kita semuanya sepakat seluruh dunia yang namanya manusia tidaklah mungkin menjadi Tuhan. Ada satu sosok contoh baik orang-orang Yahudi maupun orang Kristen kalau membaca, dan kita umat Islam, satu-satunya manusia yang mengaku dirinya Tuhan adalah Fir'aun. Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Apa yang terjadi? Maka murka Allah, laknat Allah terjadi. Ini nenek naik lagi. Suaraku udah jelas belum? Cek, coba cek. Cek, 1. Belum berarti ya. Lanjut dulu, Kang. Oh ya, siap. Ibu Pak Pahan. Ya, selamat malam. Pagi lah ini. Oh iya, karena aku udah ketiduran dari tadi, jadi nggak tahu aku udah pagi nih. Udah gosok gigi belum? Udah. Lah kalau orang aku dengarkan dulu kau ngomong tadi. apa Kau itu? kan bilang tadi Kristen itu begini menuhan. Aku tanya dulu kau. Kau ikuti Taurat sama Injil enggak? Yang Taurat dan Injil yang mana dulu? Taurat sama Injil lah yang dari Alkitab ini. Oke, yang Tauratnya dulu. Apa ada yang lain rupanya Taurat sama Injil di tempat lain? Oke, contoh kita bicara yang Tauratnya dulunya. Ya, Taurat. Yang mana kau ikutin di sini isi Taurat? Apakah Tauratnya orang Yahudi adalah yang dipegang orang Kristen? Ya. Nah, kata siapa ya? Keluaran 20. Kata siapanya itu? Ya kata saya, orang saya Kristen. Dari mana itu dapat? Ya dari mana? Dari Alkitab ini ada. Nah, pernah tanya enggak? Pernah tanya enggak? Kami mengikuti. Dari mana datangnya itu? Dari mana datang? Makanya ke 10 firman. Ada ini di Alkitab ini. Punya Yahudi juga ini. Kau tanya Yahudi. Ada enggak kalian mengikuti? Ada. Yahudi bilang malah ketawa ketiwi. Dengar. Ini orang-orang itu yang kitab yang Alkitab ini Yahudi sama Kristen yang punya. Ternyata saya udah lihat, Bapak saya tanya apa dia yang memakai bahasanya bukan bahasa dengar Ibrani. dulu Kang Dito yang memakai Tapi Alkitab bahasanya ini bahasa dengar Yunani. dulu orang Yahudi sama Jadi kalau bahasa Yunani kalau itu orang Yahudi dengar dulu apa makanya kau jangan nanti Yahudi apa kau menangkan apamu beda kau sama kami beda kami sama kami pasal 7 nomor dengar dulu 2 jangan dulu pasal 7 kita mengenai Taurat dulu tadi kamu bilang perempuan Yunani kamu bilang tadi kamu mengikuti Taurat buktinya Taurat yang mana yang kau ikuti karena Yahudi sama Tauratnya sama Kristen. Aku belum jawab tadi Taurat yang mana. Mana Tauratnya yang kau ikutin? Mana yang mana? Aku belum ikutin. Kan kamu dibilang di apamu harus kamu ikutin Taurat sama Injil. Yang mana yang kau ikuti? Kalau memang benar kau ikuti Taurat, pasti kamu tahu ini. Ke-10 firman ini. Ke-10 firman ini, apa kamu ikutin? Siapa yang bilang orang ini Islam? Ini kan Taurat firman ini. Makanya ada dibikin hukum Taurat. Yang mana? Inilah yang ke-10 firman. Hukum Taurat. Coba baca. Mau ku baca. Kalau hukum Taurat itu. Iya. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa Jangan itu? ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini itu. hukum Taurat. Iya, siapa dulu itu yang ngomong itu siapa? Hukum Taurat di Alkitab. Iya, siapa yang ngomong begitu? Ulangan apa Keluaran 20. Firman Allah, ke-10 firman, ke-10 firman. Ini hukum Taurat, ke-10 firman ini hukum Taurat. Memang kamu mengikuti ini enggak? Kalau benar kamu mengikuti yang mana Taurat. dulu? Mana buktinya? Ini hukum Taurat yang baru saya baca ya, hukum Taurat ini ya, yang ke-10 ini ya. Tengok di sini. Jangan menyebut nama Tuhan